suka juga kan pasti. Suka. Semua Eci suka. Enak-enak. Sebentar lagi Eci akan beli semua. Ternyata tidak semua parfum wanita itu wanginya floral gitu ya. Dari yang tadi kita bahas. Buat aku wanita itu kan berbagai macam sisi ya Eci ya. Iya dong. Hai guys, ketemu lagi di CNF YouTube channel. Saya Regina dan hari ini di CNF Talks kita akan ngebahas mengenai women's fragrance yang you must have in stock. Jadi beberapa fragrance yang akan kita bahas hari ini adalah new launch yang mungkin baru saja masuk ke CNF. Nah seperti biasa hari ini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama teman saya yaitu Eci. Hai Eci. Halo Re. Nah hari ini kan kita mau bahas tentang women fragrance. Yep. Nah kalau Eci sendiri sukanya pakai parfum yang kayak gimana? Aku tuh sukanya parfum yang fresh, floral, terutama rose. Terutama Suka rose, banget. jadi suka banget sama rose. Jadi seger, bisa dipakai sehari-hari gitu istilahnya Dan ya. ada kayak feminine touch-nya juga lah kalau rose. Makanya kita pakai pink hari ini di sini. Meskipun banget. tidak berarti semua wanita harus pakai pink gitu ya. Kita akan menjelaskan berbagai macam jenis fragrance. Jadi stay tune karena sebentar lagi kita akan bahas parfum-parfum menarik yang ada di sini. Sebelum lanjut nonton video ini, yuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Thanks guys! Nah, di depan kita nih udah ada beberapa parfum yang botolnya cantik-cantik banget dan aku udah gak sabar banget untuk kita bahas satu-satu. Yuk, Re! Oke, nah kita akan bahasnya kali ini mungkin dari scent yang paling light sampai yang heavy. Karena sebenarnya parfum itu kan punya berbagai macam jenis ya. Ada yang bisa kalian pakai sehari-hari, ada yang mungkin kalian prefer pakai itu mungkin malam hari atau mungkin event yang special. Nah hari ini kita akan ngebahas lebih dari yang paling light, yang mungkin bisa pagi, siang kalian pakai, dan sampai yang paling heavier scentnya gitu ya. Nah kita akan mulai dengan packaging yang sangat lucu, yaitu dari Marina de Bourbon, My Dynasty Princess. Cantik banget ya. Cantik banget. Dia itu sebenarnya kalau dibilang new launch, dia secara wanginya itu new launch. Tapi botolnya mungkin beberapa sudah mirip seperti ini. Tapi ini adalah new collectionnya mereka. Dan lihat deh Ci, di sini juga ada pitanya gitu ya. Dan pita ini bisa dipakai sebenarnya untuk kalian jadi gelang. Oh, bisa dilepas gitu. Iya. Jadi gelang. Ikat rambut. Taruh gitu di ya. tas. Taruh di tas. Jadi ini lumayan multifunction. Yuk kita coba. Nah ini lihat dari packagingnya, very pink, cocok banget sama baju kita ya di sini ya ceritanya. Matching ya. Nah, spray dulu. Coba aku pengen tahu first impressionnya Eci Thank you, untuk Ray. fragrance ini apa? Wanginya fresh, light juga. Kayaknya cocok sih dipakai kayak sehari-hari, misalnya kita mau ke kantor gitu ya. Suka sih aku. Nah ini parfum cocok banget buat teman-teman yang mungkin suka sesuatu yang bisa dipakai di pagi hari, atau misalnya tadi kayak Eci bilang pengen pergi ke kantor gitu ya. Dia itu bukan floral, jadi bukan sampai manis banget, tapi dia fresh, benar kata Eci. Kenapa? Karena dia itu topsnya adalah calamansi orange, ada lemon, ada granny apple. Jadi semuanya fruits tapi buah-buahan yang sangat segar. Jadi the first impression yang aku dapatkan ketika mencium wangi MDB Dynasty Princess ini adalah sesuatu yang like a burst of fruits gitu. Oh, Kayak kamu jalan di kebun buah, terus fresh, enak sih. very cheerful, very friendly gitu. Jadi ya. bisa ini ya bikin mood kita, kalau bikin mood kita tuh jadi enak juga gitu seharian, feeling fresh lah seharian. Iya, dia karena fresh banget. Jadi kayak in the morning you just want to go out with a fresh of a bunch of fruits gitu ya wanginya. Menurut aku MDB Dynasty Princess ini cocok banget. Oke. Ini Eci banget nih mungkin. Meskipun nggak terlalu floral dan nggak ada rose-nya, tapi menurut aku ini cocok juga untuk teman-teman yang suka something fresh. Oke, kita pindah yang kedua nih, yang the second Apa one. itu? Ini lucu packagingnya, karena aku juga sering lihat gitu ya, banyak orang lagi ngebahas nih the latest launch dari CNF, yaitu Mandarina Duck Resort Lovers. Oh, yang ini lucu banget ya. Aku juga sering lihat sih, ada botolnya tuh warna-warni ya. Kayaknya ada ada yang 3. Dan lagi sering banget nih, lagi hits banget di antara kalangan fragrance enthusiast. Nah, kita mau coba. Kalau dilihat dari packagingnya, biasanya kalau warna biru, menurut Eci wanginya kayak apa Ci? Kalau biru kan biasanya agak-agak kayak cowok ya, parfum cowok ya. Jadi penasaran juga sih nih. Penasaran ya sebenarnya.
Tapi again sih, kalau menurut aku parfum itu nggak harus dipisahin sebagai parfum cewek atau parfum cowok gitu ya. Ada parfum wanita yang bisa dipakai oleh pria, ada parfum pria yang dipakai oleh wanita. Oke. Enak. Suka nggak? Eci lebih suka, ini wanginya kayak apa? Musk. Ada musknya. Agak powdery gitu powdery ya. Powdery juga. Enaknya buat apa ya ini Re ya? Occasion apa ya? Occasion ke pantai kalau aku. Kenapa? Karena Mandarina Duck Resort Lovers ini namanya Resort Lovers gitu ya. Jadi memang terinspirasinya tuh kayak lagi ada di resort. Dia itu agak, kalau kita bilang wanginya ini aquatic. Biasanya makanya kalau Eci bilang banyak kan parfum pria itu warnanya biru. Kenapa? Karena biasanya parfum pria itu lebih aquatic sense, yaitu something yang lebih fresh, lebih segar. Cuma kalau ini dia itu lebih sedikit a bit feminine karena dia ada aquatic dicampur dengan floral, yaitu ada violet juga di situ. Tapi kalau first note-nya kamu cium benar ada wanginya sedikit powdery, aquatic, musk, jadi nggak selight MDB Dynasty Princess. Iya kan? Kalau MDB Dynasty Princess tuh kayak fresh gitu. Banget, light kalau banget. Ini dia agak sedikit musky, lebih powdery dan lebih aquatic. Jadi kalau kamu di resort santai-santai lagi holiday dan kamu pakai parfum yang lebih wanginya kayak ada aquaticnya, nah ini cocok banget. Mandarina Duck Resort Lovers. Dan packagingnya cute banget. Oke, nah yang ketiga, ini salah satu brand favorit aku sebenarnya dari pertama kali dia launch collection yang ini, yaitu Carven Damabul. Nah ini latest launchnya dia. Jadi untuk teman-teman yang tahu, Carven itu yang Damabul dia sudah launch 2 produk sebelumnya. Yang pertama dengan botol pink, yaitu Carven Damabul EDP. Yang kedua adalah dengan botol berwarna hijau, Carven Damabul EDT. Dan terakhir dia keluar dengan Carven Damabul The Fleurs, yaitu warnanya kuning. Jadi kalau dijajarin cantik gitu ya, pink, hijau dan kuning. Nah kita coba sekarang, coba Eci bantu aku spray untuk wanginya Carven Damabul The Fleurs ini. Ya. Ini Re. Ayo, suka juga kan pasti? Suka. Semua Eci suka. Sebentar lagi Eci akan beli semuanya di dalam koleksi dia. Dia borong pasti. Nah, yang uniknya dari tadi yang kita bahas, sebenarnya most of the fragrance justru tidak ada seperti yang Eci bilang yang suka yang floral. Karena kan women taunya floral, bunga. Kadang-kadang we need to explore something yang different gitu ya. Nah, kali ini aku bahas justru kebanyakan adalah dari collectionnya banyakan fruit notes. Ternyata enak juga loh. Enak, fruit notes itu jangan kalian bayangkan kalau fruit notes tuh baunya buah-buahan gitu. Enggak, karena kan dengan mix yang ada itu wanginya jadi sangat-sangat menyenangkan untuk dipakai. Nah, Carven Damabul The Fleurs ini dia itu banyakannya adalah green apple and pear. Oh pantesan ya. Jadi kayak ada seger-segernya pear gitu ya. Ya, dia itu segar. Tapi dia nggak terlalu fresh sampai light banget, dia ada sedikit heavy di dalam. Iya. Jadi memang menurut aku kalau ini mau transition gitu ya, misalnya mau dipakai malam pun bisa Ci, karena buat aku ini agak lebih berat. Dan menurut aku ini wanginya tuh juga kayak mewah gitu. Yes. Mewah. It's an elegant, it's an expensive fragrances gitu ya. Bahkan dari packagingnya juga sangat cantik dengan pita warna kuning di situ. Jadi buat aku ini cocok banget kalau kalian suka mau transition dari siang mau pergi langsung dinner malam gitu ya. You can use the Carven Damabul The Fleurs. Oke, nah parfum berikutnya nih aku yang menarik banget untuk dibahas gitu ya, karena terakhir kita baru launch di sini. Oh iya. Oke, nah kita mau membahas parfum yaitu Floraiku. Coba mungkin Eci bisa ceritain sedikit nih tentang Floraiku. Jadi kalau Floraiku itu brand parfum yang inspired by Asian culture. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada kesempatan nih datang ke butiknya di Plaza Indonesia, nanti teman-teman tuh bisa dibacain haiku, jadi kayak poem gitu terdiri dari tiga sentence. Itu menarik banget ya artinya. Jadi semuanya terinspirasi dari Asian culture dan terutama haiku. Jadi ada Japanese poem yang setiap kali di-serve akan dibacakan gitu ya untuk poemnya itu seperti apa. Nah,
Kali ini kita akan membahas sebenarnya adalah best sellersnya dari Floraiku. We call the brand adalah Floraiku, yaitu namanya Just a Rose. And this is my favorite sih dari Ini Floraiku. favorite-nya yaitu Just a Rose. Nah, dia itu packagingnya terdiri seperti ini, Eci. Jadi dia itu ada 50 ml botol dan begitu kalian akan mendapatkan namanya travel purse spray. Purse spray. Ya, purse spray ini dan begitu nanti kalian akan dapat 10 ml yang bisa dimasukkan di sini. Jadi kalian bisa bawa kalau traveling nggak usah bawa ini. Iya, Bawa ini dan nggak 10 rempong ml-nya gitu. bisa langsung di spray. Dan setiap produk itu sudah dengan unik purse spray-nya itu sendiri. Jadi kayak misalnya ini Just a Rose ya dia adalah Gambarnya rose. gambarnya adalah rose itu sendiri. Yuk kita coba dengan Just a Rose. Kalau ngebayangin Just a Rose, apa yang ada di pikiran Eci coba? Udah pasti rose. Udah pasti rose. Tapi jangan salah, semua brand-brand ini selalu punya surprise yang berbeda gitu ya dari produknya ini. Beda kan? Rose-nya tuh kayak apa ya, agak kayak campuran apa gitu, beda gitu rose-nya. Jadi teman-teman kalau kalian berpikir Just a Rose, biasanya orang akan berpikir Just a Rose itu is like a heavy rose scent gitu ya, yang sangat elegan, sangat feminine gitu. Tapi justru itu bedanya dengan Floraiku ini karena dia juga terinspired by Asian culture. Just a Rose ini meskipun dia adalah salah satu dari top notes yang ada di Floraiku, Just a Rose, tapi top notes yang pertamanya itu adalah bergamot oil. That's why wanginya itu fresh. Jadi fresh tapi setelah lama di spray you will have a hint of rose karena dia ada absolute rose on the second layernya. Jadi kalau pertama kalian cium kayak kok wanginya nggak rose gitu ya. Tapi lama-lama dicium oh iya. You need to let it be for a few minutes gitu ya, berapa menit kalian bisa jalan dulu dan nanti setelah itu baru bau rose-nya itu akan keluar sendiri. Ini unik buat banget aku ya. Very feminine in a way, very elegant juga, tapi pada saat yang bersamaan dia nggak overpowering. Iya. Jadi ada beberapa masih ada hint fragrance. freshnya juga. Ada beberapa fragrance itu yang kita bilang itu sangat overpowering. Jadi ketika kalian pakai itu kayak wangi banget gitu. Tapi kalau ini kayak when you walk wanginya tuh menyenangkan gitu. Dia ada bergamot oil, dia ada rose absolute. Jadi kalian tercium seperti sangat feminine tapi at the same time very elegant. Setuju. Setuju ya. Suka favoritnya masih? Masih Favoritnya Floraiku Just a Rose. Oke, kita goes to the last one. Nah, ini unik. Jadi seperti tadi aku bilang bahwa tidak semua parfum pria itu untuk pria, parfum wanita untuk wanita. Ada beberapa parfum yang diciptakan untuk mungkin unisex karena wanita bisa pakai, pria bisa pakai gitu ya. Salah satunya ini adalah Angels Laser Deep Leather. It's not everybody's cup of tea, I must say, terutama kalau untuk wanita gitu ya. Nggak semua wanita mungkin akan menyukai wangi Deep Leather ini, tapi buat aku suka banget gitu. Tapi mungkin tidak untuk occasion yang dipakai sehari-hari. Oke. Penasaran kan? Penasaran sih. Aku belum pernah. Eci belum pernah nih coba cium pernah. ini. And probably it's not your cup of tea juga. Tapi we'll never know. Mungkin kamu akan berubah pikiran setelah mencium wangi-wangi yang ada di sini. Jadi deg-degan. Wanginya fresh ya, ada bergamonya ya. Bukan seperti wangi-wangi yang lain yang udah kita cium sebelumnya. Emang a bit different. Tapi agak bitter nggak? Tapi aku bisa sih pakai ini. Terutama untuk ngapain biasanya? Kayaknya kalau evening event ya, lebih kayak ke acara-acara yang a bit formal. Terus indoor. Bisa sih aku pakai ini. Jadi Angels Laser Deep Leather ini seperti Eci tadi bilang bahwa top notes-nya itu adalah bergamot gitu ya. Jadi dia itu memang first kalian cium adalah bergamot, tapi bergamotnya beda dengan bergamot yang lain gitu. Karena kalau yang lain mungkin dia lebih fresh fruity. Bergamot yang ini karena second notes-nya itu adalah leather, seperti namanya adalah deep leather. That is why you get a hint of bitterness in the bergamot. Jadi kalau kalian suka sesuatu yang very heavy, very leathery gitu ya, atau a bit sebenarnya kalau dicium itu wanginya kayak tobacco sebenarnya. Ya kan seperti bau tobacco gitu. Jadi for me ini cocok banget dipakai kalau malam. Aku suka kenapa? Karena ini unik. Jadi tidak seperti parfum wanita pada biasanya. Jadi yang kalau orang
cium terus kayak oh ini different banget gitu ya. Tapi I like it because it's unique. Dia ada bergamot dan leathernya. Jadi untuk kalian yang suka sesuatu yang unik, bukan typical women fragrances, you can try actually the Angel's Leather Deep Leather. Karena buat aku ini sangat menyenangkan wanginya. But again, it's not everybody's cup of tea. But it can be your consideration gitu ya. Karena again, kenapa kita nggak explore pada saat kita mencoba parfum. Nah Eci, tadi kan kita udah bahas ya. Kalau tadi pertama kali Eci bilang dia sukanya sesuatu yang floral. Ternyata tidak semua parfum wanita itu wanginya floral gitu ya. Dari yang tadi kita bahas, mostly itu adalah fruity. Bergamot, citrus, green apple, bahkan kita ada bahas yang aquatic, bahkan even yang just a rose aja, top notes-nya itu masih bergamot oil juga gitu. Jadi memang buat aku is very different experience gitu, dari yang paling light sampai yang paling heavy, terakhir ada yang leathernya. Jadi aku berharap dengan kita membahas berbagai macam parfum wanita yang kalian mesti punya. Buat aku wanita itu kan berbagai macam sisi ya Eci ya. Iya dong. Ada ibu, kadang kita wanita bekerja, kadang jadi istri, kadang kalau kita mau a bit elegant atau a bit feeling sexy gitu ya. Jadi kita akan memakai berbagai macam parfum berbeda. Jadi try to explore, coba lebih dari satu jenis parfum untuk kalian mencari sebenarnya yang kalian suka seperti apa. Jujur aku pas waktu pertama kali pas ngelihat ini, aku udah tahu gitu, aku pasti sukanya Just a Rose gitu. Tapi setelah tadi smelling session sama Re, aku jadi suka ini sih. Beda ya, karena ada musky, ada green apple, ada pear-nya, jadi gitu. Memang different gitu. Jadi it's always good for you to have a smelling session gitu. Kadang kalau ke toko gitu ya untuk coba berbagai macam, then you can find something that aku suka yang kayak gini. Gitu sih. It's fun to explore parfum ya ternyata. Yes, it's fun to explore perfumes. Oke, jadi sekian pembahasan kita pada hari ini gitu ya. Semoga kalian semua suka dan bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang baru saja kita bahas. Nah, jangan lupa juga untuk kasih komen nih Eci di YouTube channel kita. Subscribe, like, dan komen. Kasih tahu kita apa yang kalian mungkin pengen kita bahas, topik-topik apa lagi. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar kalian bisa dapat notif yang terbaru kalau begitu kita launch channel atau episode YouTube terbaru kita. Dan jangan lupa juga untuk follow IG kita Eci apa? CNF Store Official. Oke, jadi sekian dari saya Regina. Aku juga Ici. Kita ketemu lagi di CNF Talks berikutnya. Bye.